Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 31. Cerita dimulai. Terlihat MC kita yang sedang baku hantam dengan orang bertopeng. MC kita telah berhasil membuat beberapa orang bertopeng terkapar dan hanya menyisakan 3 orang. Kemudian dengan panik salah seorang bertopeng berkata, "Apa kau tidak ingin bertemu anak-anakmu?" Mendengar hal itu MC kita berhenti setelah menghabisi salah seorang bertopeng. Lalu bertanya, "Di mana mereka?" "Jika kau ingin bertemu anak-anakmu, ikuti aku," saut orang bertopeng. Mendengar itu MC kita berpikir dalam hatinya, "Mereka bodoh, tidak tahu caranya memanfaatkan sandera. Aku beruntung." Kemudian MC kita berkata, "Berjalanlah. Jika kau mengamuk di tengah jalan, mereka akan langsung dibunuh," saut orang bertopeng. "Jangan cemas, aku takkan membunuhmu dulu," pungkas MC kita. Kemudian chapter beralih, terlihat 3 orang pria bertopeng keluar berlari dari kediaman MC kita diikuti oleh MC kita. Namun tanpa disadari, pergerakan mereka dipantau oleh orang lain. "Apa sudah ada kontak?" Terlihat kakek kembar sedang memantau pergerakan MC kita dari atas pohon, kemudian kakek kembar saling berdiskusi sambil mengikuti pergerakan MC dari jauh dengan melayang, lalu berkata, "Bagaimana kau tahu?" Dia bilang Yokgah yang sekarat. "Yokgah siapa?" "Muridnya Wi Gyunam." "Wi Gyunam, dari aliansi Murim." "Iya, yang kecil itu." "Padanya, begitu kata mereka, jika dia babak belur begitu, mungkin akan ada pemberontakan besar. Meski aslinya dia orang yang licik, tapi kelicikannya lebih parah sejak jadi pemimpin. Mungkin aliansi sedang membungkam semuanya. Alasan macam apa yang mereka buat karena murid pemimpin mereka kalah hanya oleh prajurit tingkat 1 dari Asosiasi Naga Langit. Benar, mereka takkan membiarkannya. Tapi apa dia benar-benar sekuat itu? Murid keluarga Wi takkan menganggap remeh lawan. Mungkin dia cuma menggertak, karena terlalu mempercayai citra keluarga Wi. Tapi dia bilang padaku, kalau orang itu tidak mudah dikalahkan. Jika dia sampai bilang begitu, kenapa seorang pria seperti ini bekerja sebagai prajurit tingkat 1? Aku juga tidak tahu. Kita masih terlalu awal mengetahui hal-hal bahwa dia terlibat pada segalanya. Aku belum punya informasi yang cukup. Coba lihat saja kita. Kenapa kita juga jadi prajurit di sini? Iya juga, tapi bukankah berarti kita dalam masalah? Hah, jika ayah mereka seorang master, maka bakal susah mendapatkan mereka. Benar, kita takkan bisa membujuk mereka hanya dengan mengajari beberapa trik. Ayo bergegas, kita hampir tertinggal mereka," ujar para kakek kembar, yang kemudian melayang di udara mengikuti pergerakan MC kita. Di sisi lain, di bawah tembok kastil naga surgawi, terlihat beberapa orang bertopeng yang mencoba kabur keluar kastil dengan melompati tembok tinggi kastil naga surgawi. "Sedikit lagi, kami hampir." "Sam," ujar pria bertopeng dalam hatinya yang tiba-tiba saat sudah berada di atas tembok kastil naga surgawi kepalanya terpisah dari badannya. Rekan pria bertopeng itu terkejut melihat itu. Terlihat Mun Unguo sang naga terbang telah menunggu di atas tembok kastil dengan sebilah pedang di tangannya. Kemudian Mun Unguo yang melihat rekan pria bertopeng itu bertanya, "Dari mana asal kalian?" Mendengar hal itu para pria bertopeng yang tersisa terkejut dan berpikir dalam hatinya, "Naga terbang sendiri." Mun Unguo dengan aura pembunuhnya bersamaan dengan muka datarnya berkata, "Kutanya sekali lagi, dari mana kalian?" Pria bertopeng yang terkena mental dari aura pembunuh Mun Unguo pun terkejut. Kemudian salah seorang bertopeng berkata, "Lari." Mun Unguo yang melihat itu pun berkata, "Orang bodoh, kalian menginvasi kastil kami, dan belum sadar juga kenapa mereka menaruh kata terbang di depan namaku." Selesai berkata seperti itu Mun Unguo dengan cepat melompat terbang menyusul pria bertopeng. Scene beralih kepada MC kita yang sedang mengikuti orang bertopeng. MC kita yang saat ini berada di tengah ladang sawah berpikir dalam hatinya. Mereka sembunyi di sini.
Aku sering kemari bersama anak-anak. MC kita mengingat kenangannya bersama anak-anaknya yang bermain dan piknik di tengah ladang sawah. Kemudian kembali lagi ke saat ini, sambil mengawasi di sekelilingnya MC kita mencoba menghitung jumlah anggota pria bertopeng yang sedang bersembunyi di balik ladang sawah. 1, 2, 6, hanya 6, ujar MC kita dalam hatinya. Lalu MC kita berkata, terima kasih atas bantuan kalian. Pria bertopeng yang mendengar itu tidak mengerti maksud dari MC kita. Kemudian secara tiba-tiba MC kita langsung menyerang salah seorang bertopeng hingga terkapar. Apa yang kau lakukan? Ujar terkejut pria bertopeng yang tersisa. Kemudian dengan amarahnya yang menggebu-gebu MC kita berkata, jangan cemas, kalian sudah menuntaskan misi membawaku kemari kan? Selesai berkata seperti itu, tiba-tiba para anggota dari orang bertopeng muncul dari balik ladang sawah. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hatinya, mau sebanyak apapun jumlah mereka, aku hanya perlu menjaga satu orang tetap hidup untuk ditanya. Jatuhkan senjatamu, jika tak mau anakmu mati, ujar salah seorang bertopeng. Namun MC kita yang tidak mau mendengar hal itu secara tiba-tiba langsung menyerang pria bertopeng hingga terkapar tak bernyawa. Apa kalian bodoh? Kalian pikir aku hanya menurut perkataan kalian begitu saja? Ujar MC kita yang telah selesai menghajar salah seorang bertopeng. Mendengar hal itu pun pemimpin kelompok bertopeng yang masih menggunakan topeng hitamnya terkejut terdiam tanpa kata. Kalian belum pernah mengancam orang pakai sanderakan. Kalau pernah, takkan mengatakan hal yang sebodoh itu. Ujar MC kita. Kau tipe orang yang ingin merengek setelah melihat jasadnya ya? Apa kau seingin itu melihat mayat anak-anakmu? Saut pemimpin bertopeng hitam. Bodoh, jika kalian ingin mengancamku, setidaknya hadapkan mereka di hadapanku. Ujar MC kita yang kemudian berpikir dalam hatinya. Hiduplah, tolonglah masih hidup. Suaraku tidak terdengar gemetaran kan? Jika mereka mulai bermain kasar dengan mengancamku, maka berakhirlah. Aku takkan bisa berkutik setelah nyawa anak-anakku dipertaruhkan di depan mata. Kemudian MC kita kembali berkata, aku sudah menduganya, keparat kalian tak memiliki anak-anakku kan? Setelah berkata seperti itu MC kita langsung melompat untuk menyerang pemimpin pria bertopeng, namun dengan sigap anak buah bertopeng menangkisnya. Kemudian beberapa orang bertopeng langsung melompat ke arah MC kita untuk menyerang. Lalu dengan serempak para pria bertopeng langsung melompat menyerang MC kita. Namun dengan sigap MC kita bertahan dengan kedua tonfa kembar di tangannya lalu mementalkan mereka. Mendapatkan hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Pakaian orang-orang ini berbeda dari orang-orang yang masuk ke rumah. Formasi mereka sangat terkoordinasi. Aku harus menyingkirkan 3 setidaknya, 2 sebelum aku bisa melihat anak-anakku. Kemudian baku hantam pun pecah antara MC kita dengan anggota bertopeng. MC kita dengan cepat langsung menghajar salah seorang anggota bertopeng hingga terkapar tak bernyawa. Saat MC kita bersiap ingin menyerang, MC kita terkejut dengan teriakan pemimpin kelompok bertopeng itu. MC kita melirik ke arah sumber suara yang kemudian melihat Gung Hyun dan Gung Myung berada di cengkraman tangan pria bertopeng. MC kita yang terkejut melihat itu kemudian berteriak, Gung Hyun, Gung Myung. Scene beralih di sisi lain di bawah tembok kastil. Terlihat pria bertopeng yang tersisa gemetar ketakutan terhadap Moon Ungwo. Moon Ungwo yang melihat itu pun berkata, sisa kau seorang. Pria bertopeng yang gemetar itu pun tiba-tiba mencoba melakukan sesuatu dari dalam mulutnya. Hentikan, seru Moon Ungwo yang panik melihat orang itu langsung terkapar. Moon Ungwo membuka topengnya dan melihat orang memuntahkan darah dari mulutnya yang membuat orang bertopeng terkapar tak bernyawa. Saat Moon Ungwo termenung melihat hal itu, tiba-tiba Li Munyang datang bersama para muridnya yang lain dan berkata, Master, mereka langsung mencoba kabur. Beberapa dari mereka juga mencoba masuk dinding dari gerbang timur dan barat. Anak-anak, tanya Moon Ungwo. Belum ada informasi keberadaan mereka, jawab Li Munyang. Kemudian Moon Ungwo berkata, karena bergerak sekaligus, mereka pasti akan mencoba kabur hari ini. Mereka pasti ingin mengacaukan pengawasan kita dengan memakai setiap arah, jadi cepatlah kembali dan bersiaga di pos kalian. Semua master dari dalam kastil masih mengawasi di pos masing-masing. Mereka takkan bisa kabur,
Tak banyak kelompok asasin yang punya anggota seberani ini untuk bunuh diri. Beritahu yang lain untuk mengumpulkan jasad mereka dan cari petunjuk apapun. Baik Master, saut Li Munyang. Kemudian Mun Unguo berpikir dalam hatinya. Aku harus lebih berhati-hati, siapapun kalian pasti akan kubalas. Sin beralih kembali kepada MC yang tengah berada dalam kepungan di ladang sawah. Pemimpin kelompok bertopeng itu berkata, "Apa sekarang kau mau menjatuhkan senjatamu?" Mendengar hal itu MC kita hanya bisa merapatkan gigi menahan emosi dan berdiam tak bergerak. Kemudian pemimpin kelompok bertopeng berkata kembali, "Waktu kami sempit, umpan yang kami korbankan takkan bertahan lama. Maka lepaskanlah anak-anakku, jika kalian ingin berbicara denganku," saut MC kita. Kemudian sambil mengencangkan cekikannya pemimpin kelompok bertopeng berkata, "Jatuhkan senjatamu." MC kita yang melihat itu pun berkata dengan emosinya yang diselimuti aura pembunuh, "Kalian semua akan mati di tanganku." Bersama dengan anak-anak ini, saut pemimpin kelompok bertopeng yang kemudian lanjut berkata, "Ku bilang, buang senjatamu." Tanganku refleks makin kencang ketika melihat hawa haus darah darimu. Lalu MC menjatuhkan senjatanya dan berpikir dalam hatinya, "Keparat, dia tahu cara memakai sandera. Aku harus membuat kesempatan, bagaimanapun caranya." Kemudian pemimpin kelompok bertopeng berkata, "Apa kau benar-benar prajurit tingkat 1? Kau terlalu kuat dan juga cerdik. Meskipun anakmu jadi sandera, kau pun masih mencoba melakukan segala cara. Kau ingin mengurangi jumlah kami, meskipun sejak awal sudah tahu kami memiliki anakmu kan? Berkat kemototanmu, yang bisa kuberikan adalah seongok jasad. Jika jadi diriku, kau pun pasti melakukan hal yang sama," saut MC kita. "Mustahil aku tak menikah. Untungnya melajang adalah tak pernah perlu mencemaskan situasi semacam ini. Tapi aku terkesan, aku tak menyangka kau akan menarik hal semacam itu. Asal kau tahu saja, aku tak sebodoh anak buahku. Kau tahu arti dari sandera. Sandera adalah alat yang gunanya memaksa orang untuk mematuhi kita. Apa kau setuju?" ujar pemimpin kelompok bertopeng. "Jika kau sebijak itu, maka kau tahu apa yang terjadi. Lepaskan anakku," saut MC kita. "Jika kau rela mati tanpa perlawanan, akan kulepaskan mereka. Aku bisa menjamin hal itu," pungkas pemimpin kelompok bertopeng. Dengan emosinya MC kita berteriak, "Kau sendiri yang menyebutku cerdik kan? Aku takkan peduli bualanmu, lepaskan mereka dulu." Mendengar hal itu pemimpin kelompok bertopeng langsung mencekram erat cekikannya. Melihat hal itu MC kita yang sudah marah membara berkata, "Lepas tanganmu dari mereka, akan kuukir penyesalanmu ke sanubari hingga takkan pernah bisa kau lupakan." Melihat MC kita yang masih ngotot dengan emosi membara, pemimpin kelompok bertopeng berpikir dalam hatinya. Dia sangat jelas bukan sekedar prajurit biasa. Orang biasa pasti sudah gentar dari tadi. Di sisi lain, MC kita juga berpikir dalam hatinya, "Jika aku mati, maka anak-anakku pun akan mati. Jangan gentar, aku harus membuat mereka melepaskan anak-anakku dulu." Kemudian pemimpin kelompok bertopeng kembali berkata, "Biar ku klarifikasi sedikit, karena sepertinya kita ada kesalahpahaman. Sebenarnya aku akan mati, mau ada atau tidaknya anak-anakmu di sini. Yang kubutuhkan adalah membawamu ke tempat terisolasi." "Bagus, maka lepaskan mereka. Kau boleh membunuhku di sini," saut MC kita. "Masalahnya adalah kami takut kau akan kabur setelah itu. Jadi aku ingin memastikannya," ujar pemimpin kelompok bertopeng yang kemudian memberikan perintahnya kepada bawahannya dengan berkata, "Yang diam saja, cepat potong tangan dan kakinya." Kemudian beberapa orang bertopeng maju menyerang MC kita yang terdiam. MC kita yang berdiam diri saja kemudian berteriak penuh amarah, "Lepaskan anak-anakku!" Kemudian saat serangan tusukan pedang dari dua orang bertopeng mendekat, MC kita dengan sigap langsung mematahkan salah satu pedang dengan tangannya. Meskipun salah satu pedang orang bertopeng menusuk pinggang MC. "Hap!" teriak MC kita yang mendapatkan tusukan. Di saat bersamaan orang bertopeng yang menusuk MC berpikir dalam hatinya,
Tak bisa digerakkan. Lalu dengan sekejap MC kita mematahkan pedangnya dan kemudian maju menyerang penusuk itu dengan memelintir kepalanya. Pria bertopeng itu pun langsung tewas tak bernyawa. Lalu MC kita dengan cepat menunduk untuk mengambil tonfanya yang kemudian langsung merayap tak terlihat di bawah rimbunnya padang sawah menghindari kepungan. Melihat hal itu pemimpin kelompok bertopeng berteriak, "Kau benar-benar ingin melihat mereka mati?" Kemudian dijawab oleh MC kita dengan berkata, "Kita berdua sama-sama tahu bahwa jika aku mati, anak-anakku juga akan mati. Guna sanderamu hanya sebatas kenangan membuatku membuang senjata," ujar MC kita yang kemudian berpikir dalam hatinya. "Jawab, tolong jawablah." Kemudian MC kita berkata kembali, "Bunuh aku tanpa mereka. Kutunggu di hilir sungai, temui aku tanpa anak-anakku di sana. Aku sendirian dan tak punya senjata. Jika kau tak bisa mengalahkanku, artinya kau hanyalah pencundang, bukan asasin." Lalu MC kita berdiri dan berpikir dalam hatinya, "Aku tidak boleh memberi mereka waktu berpikir. Aku pun tidak boleh menunjukkan ketertarikanku pada anak-anakku." Kemudian MC kita berlari ke hilir sungai. Melihat hal itu pemimpin kelompok bertopeng berkata, "Sedang apa kalian? Cepat bunuh dia." Kemudian dengan secepat anggota bertopeng bergerak mengikuti MC kita dengan melemparkan kunai rahasia mereka. Kunai-kunai itu menancap di punggung MC kita yang tengah berlari menuju hilir sungai sambil berpikir dalam hatinya, "Belum, jika harus tumbang lebih jauh sedikit. Jika mau menghadap belakang, lebih jauh sedikit." Beberapa saat kemudian MC kita tiba di hilir sungai yang diikuti oleh pria bertopeng. "Bingo," ujar MC kita dalam hatinya yang bersiap dengan kuda-kudanya. Saat anggota kelompok bertopeng mendekat kepada MC kita, secara tiba-tiba MC mengeluarkan tonfa yang dia sembunyikan, dan kemudian langsung menerjang ke arah kelompok bertopeng. Baku hantam pun tak dapat terhindari. MC kita dengan cepat menghajar anggota bertopeng hingga terkapar tak bernyawa. "Atas!" gumam MC kita dalam hati yang langsung bersiap bertahan dari sabetan pedang orang bertopeng yang datang dari atas. Di saat sabetan pedang ditahan MC kita, kemudian anggota bertopeng lainnya menyerang MC kita dengan tusukan. Namun dengan sigap MC kita langsung melompat dan memutarkan tubuhnya guna menghindari tusukan anggota bertopeng. MC berguling di air setelah melompat menghindari tusukan anggota bertopeng. Kemudian anggota bertopeng lainnya menyerang MC kita dengan cepat. MC kita kembali melompat berguling menghindari serangan sambil berpikir dalam hatinya, "Dalam sekali sekarang, satu persatu," gumam MC kita dalam hati bersamaan dengan MC kita yang menyerang. Sambil memutar-mutar tonfanya MC kita berpikir dalam hatinya, kehilangan momentum di tengah pertaruhan nyawa. Yang kemudian MC kita langsung berlari menerjang kembali menyerang kelompok bertopeng sambil bergumam dalam hati, "Bunuh, bunuh mereka semua," gumam MC kita langsung baku hantam. MC kita dengan cepat menghabisi satu persatu orang bertopeng. Mulai dari menusuk dengan tonfa, hingga menendang. Segala cara dilakukan oleh MC kita agar dengan cepat menghabisi anggota bertopeng. "Keparat!" teriak salah seorang bertopeng. Yang kemudian MC kita dengan cepat dan penuh amarahnya menyerang anggota bertopeng lainnya sambil berpikir dalam hatinya, "Jangan memperlambat temponya." Melihat bawahannya dihabisi satu persatu oleh MC kita, pemimpin kelompok bertopeng berteriak dengan lantangnya, "Kau benar-benar ingin melihat darah mereka bercucuran di tanganku?" MC menoleh ke arah pemimpin kelompok bertopeng dengan tatapan haus darah. Melihat hal itu pemimpin kelompok bertopeng hanya bisa mengumpat kesal, "Brengsek." Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.